Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan lagi bahwa mengetahui istri-istri Rasulullah SAW beserta jumlah mereka dan sekilas kisah kehidupan mereka merupakan bagian dari kesempurnaan mentadaburi ayat Al-Quran yang berkenaan dengan istri-istri Nabi SAW. Jumlah istri-istri Rasulullah adalah 11 orang. 2 di antara mereka meninggal dunia saat beliau masih hidup. Adapun sisanya 9 orang masih hidup tatkala beliau wafat. Insyaallah kami akan menyampaikan dengan singkat tentang mereka. Istri Rasulullah SAW yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisy Al-Asyadiyah. Rasulullah SAW menikahinya sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau tidak menikahi lagi dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Semua beliau lakukan adalah untuk berjuang dengan istri beliau Khadijah, dan beliau merupakan salah satu sosok yang menemani Rasulullah SAW di saat beliau diangkat menjadi nabi. Dia juga berjihad bersama Nabi dengan harta dan jiwanya. Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah, yaitu Rasulullah ke Madinah. Di mana keutamaan Khadijah? Di antara keutamaan Khadijah adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril. Lalu Nabi menyampaikan salam itu kepada istrinya, yaitu Khadijah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Beliau bersabda, Ata Jibrilu alaihi salamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka wa ma'aha inna fihi idhamun aw ta'amun aw syarabun fa idha hiya atakha faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa basyirha bi baiti fil jannah min qasabin wala sahaba fihi wala nasaba. Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, inilah Khadijah telah berjalan menuju kepadamu seraya membawa lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia telah sampai kepadamu, maka sampaikanlah padanya salam dari Rohnya dan dariku, dan berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada kegaduhan, suara-suara keras maksudnya di dalam surga itu. Tidak ada pula rasa lelah dan payah. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti dan membuat Rasulullah marah. Rasulullah tidak pernah menghardik, mencela, tidak pula memboikotnya. Beliau adalah wanita pertama yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dari umat ini. Ini istri pertama Khadijah. Istri kedua Rasulullah SAW yaitu Syaudah binti Jam'ah bin Qais Al-Quraisyah. Maka setelah Khadijah wafat, Rasulullah SAW menikah dengan Syaudah binti
Jama'ah bin Qais al-Quraisyah. Ketika Saudah sudah tua, Saudah memberikan hari yang menjadi bagiannya atau jatahnya bersama Rasulullah, yaitu kepada Aisyah. Ini merupakan salah satu keutamaan Saudah. Beliau memberikan bagiannya kepada orang yang dikasihi oleh Rasulullah dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasulullah, dan sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah serta mengutamakan kedudukan Aisyah di sisi Rasulullah. Semoga Allah meridhoi Saudah. Beliau meninggal di akhir masa khalifahan Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai mereka berdua dan meridhai semua sahabat. Istri yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menikahi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Syawal 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu menikahi 3 tahun sebelum hijrah. Ketika itu Aisyah berumur 6 tahun. Kemudian beliau digauli oleh Rasulullah di awal-awal kedatangan beliau di Madinah pada tahun pertama hijrah. Saat itu Aisyah telah berumur 9 tahun. Sebelum Rasulullah menikahi Aisyah, malaikat pernah menampakkannya Aisyah kepada beliau dalam mimpinya dengan berbalut kain sutra. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, urituki fil manami marataini idza rajulun yahmiluki fi syarraqatin hariri fayaqulu hadhihi imra'atuka fa'aksifuha fa idza hiya anti fa'aqulu iyakun hadha min 'indillahi yumsud. Tahukah kamu sudah diperlihatkan kepadaku dalam mimpi sebanyak 2 kali. Aku melihat malaikat datang membawamu dengan berbalut sepotong kain sutra. Kemudian malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Lalu aku menyingkap hijabnya, ternyata wanita itu adalah kamu. Lalu aku mengatakan, jika ini memang dari Allah, maka pasti dia akan menjalankannya. Di antara keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah beliau merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tatkala Nabi ditanya oleh Amr bin As, ayyunasi ahabbu ilaika, qala Aisyatu faqultu rijali faqala abuha. Siapa orang yang paling Anda cintai ya Rasulullah? Dia menjawab, Aisyah. Kemudian aku bertanya dari kaum laki-laki. Beliau menjawab, Bapak Aisyah, yaitu Abu Bakar. Nah, di mana letak keutamaannya Aisyah? Di antara keutamaannya juga adalah Rasulullah tidak pernah menikahi gadis selain Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari Aisyah, beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau mampir di sebuah lembah yang berisi sebuah pohon yang sebagian buahnya telah dimakan dan sebuah pohon yang buahnya belum dimakan sama sekali, maka di manakah kamu akan melepaskan ontamu? Beliau menjawab, pada pohon yang belum dijamah. Maksud Aisyah adalah Rasulullah tidak pernah menikahi gadis selain dirinya. Di antara keistimewaannya ya juga adalah Rasulullah pernah menerima wahyu sementara saat itu beliau sedang berada dalam satu selimut bersama Aisyah.
ini tidak pernah terjadi dengan istri-istri beliau yang lainnya. Dalam hadis yang sahih dari Nabi, beliau bersabda, ya Umma Salamah, la tuqtini fi Aisyah fa innahu wallahu mazala alayya wahyu wa ana fi likhafin mra'ati min kunna ghairiha. Wahai Ummu Salamah, jangan kamu menyakitiku pada diri Aisyah, karena demi Allah tidak pernah wahyu turun kepadaku di saat aku berada di dalam selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah. Keutamaan Aisyah yang lainnya, Allah membersihkannya dari tuduhan dan fitnah keji yang dilontarkan oleh para pendusta yang menuduh Aisyah berzina. Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan bersihnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan itu. Semua ayat yang akan terus dibaca oleh kaum muslimin baik dalam salat maupun di luar salat sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan persaksian bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang baik. Allah juga berjanji akan memberikan pengampunan dan rezeki yang sangat mulia tentang ini. Aisyah berkata dengan penuh ketawaduan, sungguh kedudukan pada diriku lebih rendah dari pembicaraan Allah Subhanahu wa taala mengenai aku dengan suatu perkara yang akan dibacakan Quran. Di antara keutamaan juga adalah Aisyah merupakan istri beliau yang paling faqih, paling paham tentang agama, dan yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lain. Bahkan beliau lebih faqih dari semua wanita untuk ini. Secara mutlak para pembesar sahabat menjadikan beliau sebagai rujukan dan meminta fatwa kepada beliau. Di antara keutamaan adalah Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah pada hari yang menjadi giliran Aisyah, meninggal di pangkuan Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah. Saat Rasulullah meninggal dunia, Aisyah baru berumur 18 tahun. Aisyah meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di penguburan Baqi. Sebelum meninggal beliau sempat berwasiat agar disalatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hurairah ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang masalah siapakah yang lebih utama antara Khadijah dan Aisyah. Di antara mereka ada yang berpendapat Aisyah lebih utama, sebagian yang lain berpendapat Khadijah lebih utama, ada juga yang memilih diam. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan, saya pernah bertanya pada guru kami Ibnu Taimiyah. Beliau menjawab, masing-masing dari mereka berdua memiliki keistimewaan. Khadijah memiliki pengaruh kuat di awal-awal Islam. Beliaulah yang menghibur, menguatkan dan menenangkan Rasulullah SAW. Beliau menginfakkan hartanya dalam rangka membantu dakwah Rasulullah, sehingga beliau meraih kedudukan tinggi dalam agama Islam. Beliau Khadijah bersabar menanggung derita demi membela Allah dan Rasulullah. Pertolongan beliau untuk Rasulullah datang tepat pada waktu yang sangat dibutuhkan. Bantuan dan pertolongan yang beliau berikan tidak memiliki oleh selainnya. Adapun Aisyah, pengaruh beliau ada pada akhir-akhir Islam. Di antara keutamaannya yaitu at-tafaqquh fiddin, yaitu memahami ilmu agama, menyampaikan ilmu tersebut kepada umat ini, dan orang-orang mukmin banyak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah beliau sampaikan, dan ini tidak memiliki oleh selainnya. Inilah ucapan beliau rahimahullah yang saya nukilkan secara makna.
Istri yang keempat adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab pada tahun ketiga Hijriah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Hafsah pernah menjadi istri Khunais bin Khuzafah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Hafsah bin Umar al-Khattab meninggal dunia pada tahun ke-27 atau ke-28 Hijriah. Istri yang kelima Rasulullah yaitu Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris Al-Qaisyah. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Khuzaimah bin Al-Haris Al-Qaisyah dari Bani Hilal bin Amir. Zainab meninggal dunia setelah hidup bersama Rasulullah selama 2 bulan. Zainab dijuluki Ummu Masyakin karena beliau sering memberi makan kepada orang-orang miskin. Istri yang keenam yaitu Ummu Salamah. Rasulullah SAW menikahi dengan Ummu Salamah yang bernama Hindu bin Al-Mughirah Al-Quraisyah Al-Makhzumiyah. Ada yang mengatakan bahwa istri Rasulullah yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah. Beliau dikuburkan di penguburan Al-Baqi. Rasulullah menikahinya pada tahun keempat Hijriah. Di antara keutamaan Ummu Salamah adalah Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi, sedangkan Ummu Salamah sedang ada bersama Rasulullah, sehingga beliau bisa melihat malaikat Jibril dalam rupa salah seorang sahabat yang bernama Diyah Al-Khalfi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Utsman, beliau berkata, aku dikabari bahwasanya Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, sementara di samping beliau ada Ummu Salamah. Beliau berkata, kemudian Jibril mulai berbicara dengan Rasulullah lalu pergi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah, siapakah dia? Al-Haris, Sahih Muslim. Istri yang ketujuh adalah Zainab binti Jahz. Selanjutnya Rasulullah menikahi Zainab binti Jahz dari Bani Asyad bin Khuzaimah. Zainab merupakan anak dari bibi Rasulullah yang bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab menjadi istri Zaid bin Harithah, salah seorang bekas budak Rasulullah. Setelah Zaid menceraikan Zainab, Allah Subhanahu wa taala menikahkan Zainab radhiyallahu an dengan Rasulullah langsung dari atas 7 lapis langit, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat falamma qada Zaidun minha wa tarazawwajnaha. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami yaitu kawinkan kamu dengan dia. Ini yang langsung menikahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah berdiri dan masuk ke tempat Zainab tanpa meminta izin. Zainab pun membanggakan dirinya di hadapan para istri Rasulullah yang lain, seraya berkata, kalian dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan langsung oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Ini termasuk salah satu dari keistimewaan Zainab binti Jahz. Beliau meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah dan dimakamkan di penguburan Baqi. Zainab adalah istri Nabi SAW yang paling awal meninggal dunia setelah Rasulullah wafat. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
yang paling tepat di antara kalian yang menyusulku meninggal dunia, maksudnya adalah yang paling panjang tangannya, itu Aisyah radhiyallahu berkata, Zainab radhiyallahu an adalah istri beliau yang paling panjang tangannya karena dia sering bekerja dan banyak bersedekah dengan tangannya. Terus istri Rasulullah yang ke-8, Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Kemudian Rasulullah menikahi Juwairiyah bin Al-Haris bin Abi Dirar Al-Mustalikiyah. Dia merupakan tawanan pada perang Bani Mustahlik dan masuk dalam bagian ghanimah. Tasbit bin Qais membebaskannya dengan syarat dia harus membayar sejumlah uang. Rasulullah melunasinya lalu menikahinya pada tahun ke-6 Hijriah dan beliau meninggal dunia pada tahun 56. Di antara keutamaan Juwairiyah adalah kaum muslimin membebaskan 100 budak dan tawanan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Juwairiyah. Ketika mereka tahu beliau dinikahi Rasulullah, para sahabat mengatakan bahwa para tawanan itu telah menjadi saudara-saudara ipar bagi Rasulullah. Ini merupakan salah satu berkah Juwairiyah untuk kaumnya. Terus istri yang ke-9 Ummu Habibah Rahman binti Abi Sufyan Syakhr bin Harz. Kemudian beliau menikahi Ummu Habibah yang bernama Romlan binti Abi Sufyan. Ada yang mengatakan bahwa nama Ummu Habibah adalah Hindun. Rasulullah menikahinya saat beliau sedang berhijrah di negeri Habasyah. Raja Nazi memberikan kepadanya 400 dinar sebagai mahar dari Rasulullah. Kemudian beliau dibawa dari Habasyah menuju Rasulullah di Madinah. Ummu Habibah meninggal dunia di masa kepemimpinan saudaranya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Istri yang ke-10 Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW menikahi dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, ketua Bani Nadir dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa. Berdasarkan ini berarti dia adalah keturunan Nabi Harun, yaitu pamannya seorang nabi yaitu Nabi Musa, dan suaminya juga seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk wanita paling cantik di dunia. Ini pada awalnya dia adalah seorang budak dari tawanan perang. Kemudian Rasulullah menikahinya dengan mahar dibebaskan atau dimerdekakan dari status budak. Ini termasuk bagian dari keutamaannya. Terus yang terakhir istri yang ke-11 yaitu Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Beliau adalah wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau menikahinya pada tahun ke-7 Hijriah setelah Umroh Qonda. Kemudian beliau meninggal di daerah Syaraf pada tahun 63 Hijriah di masa kekuasaan Muawiyah. Semoga Allah meridai mereka berdua dan meridai semua sahabat Rasulullah SAW. Inilah kisah-kisah yang kisah-kisah istri Nabi yang wajib kaum muslimin dan muslimat mengetahuinya. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Jamah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab,
yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang keenam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jaz, yang kedelapan Juwairiyah binti Al-Haris, yang kesembilan Ummu Habibah, yang kesepuluh Sofiyah binti Huyai, yang ke-11 Maimunah binti Al-Haris. Mereka adalah ummahatul mukminin yang wajib bagi kita untuk muliakan, mencintai dan mengagumkan mereka karena beberapa sebab diantaranya mereka. Mungkin hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa menyontoh istri-istri beliau di mana masing-masing punya kelebihan. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.